Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sangat sayang dengan Anda. Tuhan mau kehidupan kita semua itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, yang Tuhan rindukan hanyalah agar kita selalu bisa tertuju kepada firman Tuhan. Tuhan mau agar setiap manusia dan setiap umat ciptaannya mau dengar-dengaran kepada Dia yang memberikan kehidupan, yang memberikan nafas hidup, yang selalu dapat kita pegang janjinya yang luar biasa itu. Karena Dia begitu banyak hal yang sudah diberikan di dalam hidup kita, baik teladan-teladan, baik kehidupan yang sangat menginspirasikan kehidupan kita, dan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita ini saat ini tidak pernah terlepas daripada rencangan ataupun rencana yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat rindu agar kita umat-umatnya tidak pernah lupa dengan apa yang pernah Tuhan sampaikan, dengan apa yang pernah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau agar firman itu tertanam di dalam hatimu. Tuhan sangat merindukan agar kita dapat bisa menanam dengan baik-baik di tanah hati kita. Karena setiap manusia itu memiliki pilihan. Apakah kita mau memilih untuk menanam firman Tuhan di dalam hati kita dengan baik, ataukah hanya sekedar ketika kita mendengarkan, kita melalui begitu saja firman itu, ataupun hanya sekedar terucapkan di kata-kata seorang pembicara, seorang pengkhotbah, ataupun yang membawa renungan, tetapi ketika itu sudah tersampaikan di dalam hati kita, kita lupakan begitu saja. Itu sebabnya pada saat ini saya rindu untuk membagikan satu firman untuk Anda semuanya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya rindu dari sini kita semua dapat belajar, bisa memiliki hati yang benar di dalam menerima firman itu. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi marilah kita mencoba berusaha sebagai manusia. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pelaku-pelaku firman, itulah yang Tuhan mau. Di 1 Petrus pasal yang kedua, di sini judulnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Menerima firman Tuhan dengan baik itu bukan hanya sekedar ketika kita mendengarkan, lalu ya sudah begitu saja hilang. Kemudian bukan hanya sekedar ketika kita datang ke gereja dan kita dengarkan pembicara saat berbicara. Bukan hanya sekedar ketika kita memiliki sebuah komunitas dan kita dengarkan di sana bersama-sama, lalu kita mengikuti kegiatannya saja, tetapi firman Tuhannya tidak tertanam dalam hati kita. Namun yang Tuhan mau ketika kita menerima firman, yang kita punya dalam hati kita ini adalah kita selalu rindu, sebagaimana seorang bayi yang merindukan air susu yang dikatakan di dalam 1 Petrus tersebut. Karena seorang bayi itu adalah memiliki hati yang polos. Bayi memiliki identik dengan hati yang polos, baru lahir ke dunia, tidak tahu apa-apa. Tetapi yang dia tahu hanyalah kebutuhannya akan ASI yang dimiliki oleh orang tuanya. Itu sebabnya kita, walaupun mungkin sudah memiliki jenjang waktu yang cukup lama bersama dengan Tuhan melalui baptisan, tetapi janganlah kita pernah kendor dengan semangat rohani Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena semangat-semangat tersebutlah yang akan menjadi benih untuk agar kita dapat menerima firman Tuhan itu dengan baik dan kita tanam di dalam hati kita. Jangan pernah kebal dan jangan pernah bosan dengan firman Tuhan yang diucapkan. Karena yang Tuhan mau adalah kita butuh, ya. Karena setiap firman itu akan membuat kita menjadi seorang yang berubah, akan menjadi seorang yang berhasil di dalam menempuh jalan kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya marilah kita memiliki hati sama seperti bayi ketika kita menerima firman. Bukan hanya sekedar lewat begitu saja, bukan hanya sekedar mengikuti program, bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan gereja, tetapi ketika kita contohnya lifestyle di dalam menghidupi kehidupan firman ini. Di dalam media sosial kita ada firman kita dengarkan. Kalau misalnya mungkin kita sering dengarkan ada yang menyampaikan firman, jangan kita scroll, tetapi mari coba kita dengarkan
Karena saya percaya apabila mungkin itu lewat di HP saudara, itu akan memberikan, ataupun itu secara tidak langsung adalah bagaimana Tuhan berbicara ke dalam hidupmu. Sekalipun mungkin ketika engkau merasa bahwa itu tidak relevan, tetapi percayalah itu akan menjadi berkat. Mungkin bukan sekarang, tetapi suatu saat nanti ketika engkau membutuhkannya, maka Roh Kuduslah yang akan mengingatkan. Kembali lagi saya akan ulangi, karena itu buanglah segala kejahatan. Kita jangan pernah neko-neko kepada firman Tuhan, karena itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ketika kita menerima firman Tuhan, hal-hal seperti ini yang perlu kita kikis dalam hati kita. Seringkali mungkin saat kita mendengar, tetapi masih ada hati yang dongkol kepada teman ataupun kepada sesamanya. Ketika kita mendengarkan firman, boleh jadi mungkin kita masih memiliki rasa kemarahan, emosi di dalam kehidupan kita, entah ke dalam hidup keluarga ataupun kehidupan sosial. Tetapi bagaimana di sini kita dilatih untuk kita dapat mengampuni orang tersebut, untuk kita supaya hati kita tidak jahat, hati kita tidak memiliki tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan apapun yang tidak baik yang di dalam hati kita perlu kita singkirkan. Lalu yang ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara kita semua dapat memiliki hati sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita tidak bosan, kita tidak merasa bahwa udah itu aja firman Tuhannya, udahlah sama siapa pembicaranya dulu saya mau dengarkan, baru saya mau dengarkan. Siapa pembicaranya di gereja dulu, baru saya mau datang ke gereja. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saat kita menerima firman, marilah kita memiliki hati yang tulus untuk mendengarkan firman. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan ketika kita menerima firman dengan baik. Yang pertama adalah terimalah sebagai nasihat yang Tuhan berikan. Ya, terimalah sebagai sebuah nasihat. Bagaimana ketika orang tua memberikan kita nasihat, apa yang kita lakukan? Kita akan mendengarkan. Kita tidak akan lain-lain, ataupun contohnya main HP lah, atau saat orang tua berbicara kepada kita malah kita ngobrol dengan sesama kita. Itu kan tidak sopan. Ketika saya membaca firman, mari kita miliki sikap hati yang sopan. Mari kita memiliki sebuah hikmat dari surga bahwa ini merupakan kata-kata Allah sendiri. Bayangkan bahwa Allah itu adalah pencipta kita yang memberikan kita nafas hidup. Saat kita menerima nasihatnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Menerima firman dengan baik. Yang kedua adalah jangan mengeraskan hati. Ya, jangan pernah mengeraskan diri hidup saudara. Jangan pernah kita merasa bahwa udahlah itu doang, sama aja dari dulu. Itu aja firman Tuhannya. Dari dulu ya udah, kita kan masih ada di dunia ini, berhak dong kita melakukan apa yang menjadi kehidupan di dunia ini. Itu merupakan sesuatu yang setan input di dalam hati dan pikiran saudara untuk melupakan apa yang menjadi nasihat daripada firman Tuhan. Padahal sebenarnya firman Tuhan saat itu juga akan menguatkan hidup saudara, tetapi saudara malah lupa, malah kebal, ya, malah mengeraskan hati oleh karena mungkin saudara sudah bosan dengan firman tersebut. Mari kita coba ubah kembali hati dan pikiran kita agar kita tidak memiliki hati seperti itu. Yang ketiga, menerima firman dengan baik adalah jadikan firman itu sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita nggak butuh, pasti kita nggak akan mau. Kalau kita nggak merasa bahwa kita itu need that something, pasti kita nggak akan tertarik dengan hal itu. Begitu juga dengan firman. Boleh jadi firman ini hanya sekedar tulisan, tetapi percaya tidak percaya saudaraku yang kekasih, ini akan mengubah hidupmu dan kehidupan keluargamu, bahkan kehidupan di sekelilingmu. Apabila ada hal-hal yang kita baca dan kita mencoba untuk resapi dalam hati, dan ini akan menjadi sebuah perubahan hidup yang baik dalam hidupmu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan inilah menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Lebih dari semua yang dunia berikan, Yesus hanya
hanya Kau